Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Halo anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga hari ini selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas tentang pelajaran akidah akhlak kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Melanjutkan materi sebelumnya, mari mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat tarjih. Kali ini bertema bersabar dalam menghadapi musibah. Musibah adalah suatu peristiwa yang menyedihkan. Musibah mendorong manusia mengakui bahwa keberadaannya milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan bencana agar menjadi jelas siapa di antara hambanya yang sejati atau pendusta, yang sabar atau berkeluh kesah. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Allah tidak akan memberikan beban atau musibah kepada hambanya di luar kemampuan seorang hamba itu sendiri. Semakin tinggi tingkatan keimanan seseorang, maka ujian yang diberikan semakin berat. Tentu sangat berbeda terhadap cara menyikapi musibah tergantung kualitas keimanan seseorang. Bagi orang yang beriman, musibah dihadapi dengan sabar serta ikhlas dan berkeyakinan bahwa segala musibah pasti ada hikmahnya, meskipun musibah tersebut terasa berat. Sedangkan bagi orang yang tidak beriman, peristiwa yang menimpanya merupakan suatu yang menyengsarakan dan mendatangkan penderitaan. Kata sabar berasal dari sobaro, artinya menahan dan menghalangi. Sabar mengandung makna mengekang jiwa dari menolak ketetapan takdir, menahan lisan dari keluh kesah dan murka, serta mengendalikan anggota tubuh dari tindakan meronta-ronta dengan maksud tidak mau menerima takdir. Ada 3 macam musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang pertama, sebagai cobaan atau ujian, yaitu diberikan kepada orang yang beriman untuk menguji kualitas keimanannya. 2. Sebagai teguran, diberikan kepada orang beriman yang melakukan kesalahan. Yang ketiga, sebagai azab, siksa, diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 3 macam musibah menurut orang yang kualitas keimanannya besar. Coba musibah sebagai cobaan atau ujian. Apabila orang beriman melakukan kesalahan, musibah sebagai teguran. Apabila seseorang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai azab. Ini adalah macam-macam musibah. Agama Islam memberikan tuntunan kepada pemeluknya. Ada beberapa cara agar terhindar dari musibah. Yang pertama, kita harus sering bersedekah, sebagaimana sahabat sabda Nabi Muhammad SAW. Bersegeralah bersedekah, sebab musibah tidak pernah bisa mendahului sedekah. Kedua, berdoa ketika sedang ditimpa musibah. Adapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika bertimpa musibah adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah kami pahala karena musibah ini dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menganjurkan mengucapkan kalimat thayyibat tarjih, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika menerima musibah atau bencana. Hal tersebut mengandung banyak keutamaan atau hikmah.
Berikut adalah hikmah membaca kalimat thayyibah tarjih dalam kehidupan manusia. 1. Ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Bersabar atas ujian hidup. 3. Mendapat keberkahan, kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Mendapat rahmat, karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 5. Mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 7. Terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Inti dari pembahasan ini adalah kesabaran. Kesabaran menghadapi musibah dengan ikhlas dan sabar. Semoga Allah selalu memberikan kita kesabaran, ketawakalan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.